Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penilai ujian kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Asep Sunarto SPD. Saya adalah guru PPKN di SMK Negeri 2 Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya juga terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 2 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Pada ujian kinerja PPG kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring bersama peserta didik kelas 11 kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian SMK Negeri 2 Cipunagara Kabupaten Subang dengan materi pembelajaran tentang sistem dan dinamika demokrasi. Berikut adalah video hasil ujian kinerja yang sudah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahkan karunia-Nya kita semua dapat bertemu, bertatap muka meskipun dalam virtual ya, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum pembelajaran dimulai, ya seperti biasa alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa ya, biar pembelajaran yang kita lakukan ini membawa keberkahan dan membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Baik, Bapak persilahkan kepada Faisal untuk memimpin berdoa. Silahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada Faisal yang sudah memimpin doa ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, ya Bapak ingatkan kembali bahwa saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ya, di mana virus-virus itu justru semakin banyak, semakin nyata dan ada di sekitar kita. Nah, hal tersebut tentunya menuntut kewaspadaan dari kita semua untuk selalu melakukan 3M ya. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, dalam proses pembelajaran meskipun kita masih berada dalam masa pandemi, ya mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi motivasi dan semangat kalian dalam belajar, karena pada hakikatnya belajar itu bisa kita lakukan di mana saja dan dalam waktu kapan saja ya. Sekarang teknologi sudah canggih ya, belajar tidak harus menunggu sekolah atau tidak harus menunggu guru. Kalian bisa mengeksplor diri ya, bisa bersurvival, belajar dari lingkungan, belajar dari media, atau belajar dari hal-hal lain sehingga harapan dan cita-cita kita ke depan bisa tercapai. Semangat ya. Siap, Siap, semangat. Apakah screen-nya sudah kelihatan? Siap, sudah. Siap, Pak. Sudah. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian isi daftar hadir terlebih dahulu ya, yang sudah Bapak siapkan di Google Classroom ya. Nah, ini daftar hadir pembelajaran online PPKN pada pertemuan ketiga kali ini ya. Silahkan kalian isi dengan nama lengkap, kemudian kompetensi keahlian, mata pelajaran, dan tanggal hari ini. Ya, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 2021 ya. Untuk materi pembelajarannya tentang sistem dan dinamika demokrasi. Nah, baik anak-anak, materinya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, materinya tentang sistem dan dinamika demokrasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan kita kali ini, yang pertama
mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, setelah peserta didik melakukan proses pembelajaran, diharapkan pertama dapat menjelaskan makna dan prinsip demokrasi dengan percaya diri dan komunikatif, ya. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis pentingnya kehidupan berdemokrasi di masyarakat dengan tepat dan teliti. Kemudian yang ketiga, dapat mengevaluasi perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi dengan kreatif, kritis, dan demokratis. Nah, dan yang keempat adalah dapat menyusun laporan hasil observasi terhadap perilaku yang mendukung dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekitar. Tentunya dengan percaya diri, komunikatif, dan kolaboratif. Baik, ini anak-anak tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan sedikit mengulang pelajaran sebelumnya atau materi-materi yang sudah kalian peroleh di jenjang SMP, ya. Bapak ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Soleha, Pak. Soleha, ya silakan. Demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, 100 buat Siti Nur Soleha, ya. Betul sekali konsep yang sudah kita kenal semua, bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, kemudian siapa yang tahu apa contoh penerapan nilai-nilai demokrasi yang ada di lingkungan sekitar? Silakan. Sally, Pak. Sally, iya silakan Sally. Contoh penerapan demokrasi lingkungan sekitar seperti pemilihan kepala desa, rapat Karang Taruna, dan kerja bakti membersihkan lingkungan. 100 buat Sally, ya. Tepat sekali bahwa banyak kegiatan-kegiatan di lingkungan kita yang merupakan penerapan dari nilai-nilai dan prinsip demokrasi, ya. Seperti tadi ada musyawarah desa, pemilihan kepala desa, dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian yang berikutnya, Bapak ingin tahu mengapa kehidupan demokrasi itu penting dalam bermasyarakat. Atia, Pak. Atia, ya silakan. Dengan demokrasi akan menciptakan kerukunan, persatuan, dan kebersamaan dalam masyarakat. Melalui demokrasi juga, masalah akan mudah diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Baik, tepat sekali 100 buat Atia, ya. Benar bahwa kehidupan demokrasi itu sangat penting diterapkan dalam bermasyarakat, ya. Nah, kita ketahui bahwa dalam masyarakat itu banyak sekali permasalahan yang terjadi, ya. Jadi dengan adanya demokrasi melalui musyawarah mufakat, bahwa masalah yang terjadi di masyarakat tersebut bisa mudah terselesaikan. Agar kalian lebih memahami apa itu demokrasi dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, kita saksikan tayangan video berikut. Demokrasi. Demos dan kratos adalah dua suku kata yang melahirkan istilah demokrasi. Lalu, apa makna demokrasi itu sendiri? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi adalah sebuah sistem bernegara yang menjadikan rakyat sebagai aktor utama dalam menentukan dan mengawasi kebijakan. Demokrasi tempat menyalurkan aspirasi, bukan tempat mengumumkan empati. Demokrasi sarana memungkinkan kemaslahatan, bukan sarana membuat penderitaan. Demokrasi ramah akan perbedaan, bukan justru berbuat keji karena adanya ketidaksamaan. Demokrasi harus dilandasi rasa kemanusiaan, bukan justru beringas saling hantam.
Demokrasi seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kenikmatan pejabat. Demokrasi bukan hanya penguasa dan birokrasi yang kuat, tapi rakyat yang bebas dan berserikat. Bagaimana demokrasi di Indonesia saat ini? Kata pemimpin, demokrasi di negeri kita sudah kebablasan. Benarkah? Lalu, seperti apa upaya penegakan hukum ini seharusnya dijalankan? Masyarakat beraksi demi sesuap nasib. Wakil rakyat beda urgensi, nasib tidak lebih penting dari investasi. Apa ini yang disebut demokrasi? Jika semua sibuk memburu kemenangan, demokrasi tak lebih sekedar barang dagangan. Demokrasi hanya terngiang indah di angan, namun kontradiksi dalam kenyataan. Demokrasi ibarat diksi tak bermakna, manis diucap, namun getir dirasa. Esensi demokrasi telah hilang, bahkan tenggelam dimakan zaman. Aku setuju dengan puisi karya Wiji Tukul. Jika kau tak sanggup bertanya, kau akan ditenggelamkan keputusan-keputusan. Jika kau tahan kata-katamu, mulutmu tak bisa mengucapkan. Mau terampas, kau akan diperlakukan seperti batu. Mari kita nyalakan kembali api demokrasi yang hampir padam. Dan mari kita kawal proses demokrasi untuk menentukan masa depan bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baik, anak-anak, kalian sudah menyaksikan tayangan video tentang implementasi dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, sekarang silahkan siapa yang bisa mengomentari dari tayangan video barusan. Silahkan. Elsa, Pak. Elsa, iya silahkan. Menurut tanggapan Elsa dari menonton video tadi, demokrasi merupakan suatu prinsip yang mengutamakan kesetaraan dan persamaan hak setiap orang tanpa memandang latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun budaya. Iya, terima kasih. Sangat bagus sekali komentarnya. Baik, mungkin ada yang bisa mengomentari berikutnya. Silahkan. Santi, Pak. Santi, ya silahkan. Demokrasi harus memiliki tujuan kesejahteraan rakyat dan kemampuan bangsa dan negara, bukan untuk memperjuangkan kepentingan para pejabat. Oke, baik. Terima kasih Santi. Bagus sekali komentarnya. Ada lagi mungkin yang mau mengomentari? Fitri, Pak. Fitri, silahkan Fitri. Pelaksanaan demokrasi di negara ini harus terus dikawal dan awal jangan sampai dijadikan oleh para penguasa. Mari kita tegakkan nilai-nilai demokrasi dalam berbagai sendi-sendi kehidupan. Baik, terima kasih Fitri ya. Terima kasih anak-anak ya. Kita masuk ke materi berikutnya, makna demokrasi. Nah, pasti konsep ini sudah tahu semuanya ya, bahwa demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi konsep dasar dari demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Demokrasi mengandung 3 konsep penting ya. Yang pertama, pemerintah dari rakyat atau istilah lainnya government of the people. Ini artinya adanya penerimaan dan adanya pengakuan dari masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Kemudian konsep yang kedua adalah pemerintahan oleh rakyat atau government by the people. Nah, artinya jadi pemerintahan yang ada atau menjalankan kekuasaan itu sepenuhnya diawasi dan dikawal oleh rakyat ya. Jadi adanya sistem check and balance antara pemerintahan yang dilakukan oleh orang-orang di atas atau wakil rakyat dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Silahkan, konsep penting dari demokrasi yang ketiga itu apa ya? Faisal, silahkan. Pemerintahan untuk rakyat artinya setiap pemerintah yang berkuasa dalam menjalankan tugasnya semata-mata untuk kepentingan rakyat.
Tidak ada tujuan lain dari demokrasi selain untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dan negara. Oke, tepat sekali. Terima kasih kepada Faisal ya, bahwa konsep yang ketiga adalah pemerintahan untuk rakyat atau government for the people. Ya, tadi sudah disampaikan Faisal bahwa jalannya demokrasi tujuannya tidak ada hal lain kecuali demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Kita lihat yang pertama, prinsip demokrasi Pancasila yang pertama adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Kita ketahui bahwa hak asasi itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, yang diperoleh sejak lahir karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan di mana keberadaannya harus dilindungi, dihormati, dan dihargai oleh semua orang, termasuk oleh pemerintah dan negara. Kemudian prinsip demokrasi Pancasila yang kedua yaitu adanya pembagian kekuasaan. Ketahui bahwa negara kita itu menganut sistem trias politika, ya, ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Pembagian kekuasaan ini artinya pemerintahan yang ada di negara ini tidak dijalankan oleh satu orang atau tidak dijalankan oleh satu lembaga tertentu, tetapi ada pembagian kekuasaan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu adanya pemilihan umum yang luber jurdil. Nah, ini luber jurdil itu maksudnya apa? Siap, Pak. Pipi, ya silahkan. Artinya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilu harus menjamin kebebasan dan keberhasilan seseorang dalam menentukan pilihannya. Baik, terima kasih Pipi. Tepat sekali jawabannya ya. Jadi luber jurdil itu merupakan asas dalam pemilihan umum di negara kita ya, di mana pemilihan umum itu harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sekarang prinsip yang keempat yaitu adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Nah, ini maksudnya apa ya? Santi, Pak. Iya, silakan Santi. Peradilan yang tidak ada campur tangan dari pihak manapun dan tidak ada tekanan atau pengaruh dari pihak lain dalam menentukan pilihannya. Baik, semangat sekali ya. Terima kasih Santi. Tepat ya bahwa peradilan itu harus bebas dan tidak memihak. Artinya tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, ataupun tidak ada intervensi dari pihak-pihak lain dalam menentukan putusan peradilannya. Ya, baik anak-anak, kita masuk ke prinsip demokrasi Pancasila yang kelima ya, yaitu adanya pers yang bebas. Nah, Bapak ingin tahu maksud dari pers yang bebas di sini apa ya? Ya, silakan Elsa. Peran pers dalam kehidupan demokrasi antara lain memberikan pengawasan dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Pers juga berperan sebagai pembentuk opini publik. Begitu, Pak. Oke, 100 buat Elsa ya. Tepat sekali ya bahwa peranan pers dalam kehidupan demokrasi itu sangat besar sekali ya. Di mana pers berperan sebagai kontrol sosial, sebagai pembentuk opini publik. Nah, dan juga di sisi lain pers juga berperan sebagai media ekonomi dan media pendidikan. Kita lanjut yang prinsip berikutnya yaitu adanya sistem multipartai. Nah, ini multipartai artinya banyak sekali partai-partai yang ada di negara kita ya. Sistem multipartai ini merupakan implikasi dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian prinsip berikutnya yaitu pemerintahan yang konstitusional. Nah, artinya masa jabatan lembaga-lembaga negara atau pemerintahan di Indonesia itu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Bapak ambil contoh misalnya presiden. Nah, ada yang tahu masa jabatan presiden di negara kita itu berapa tahun ya? Ini Pak. Neng Winnie, silahkan.
Masa penjabat presiden di Indonesia yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu masa jabatan. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam UUD tahun 1945. Terima kasih Neng Winnie, tepat sekali ya bahwa masa jabatan presiden di Indonesia adalah 5 tahun sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar bahwa bisa dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa periode. Artinya setelah menjabat 5 tahun ada kesempatan untuk menjabat 5 tahun berikutnya. Kemudian adanya pendidikan kewarganegaraan. Kita ketahui bahwa dari mulai sekolah dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi itu diajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hal ini bertujuan agar masyarakat atau agar warga negara yang ada di negara kita ini bisa mengenal dan memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan negara seperti sistem pemerintahan, sistem politik, ya, wawasan Nusantara, hak asasi manusia, dan konsep-konsep kenegaraan lainnya. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Siap, bisa. Bisa. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi ya. Nah, ini pentingnya kehidupan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk menjamin hak-hak dasar yang ada pada masyarakat. Bapak ingin tahu hak-hak dasar pada masyarakat itu apa saja sih? Iis, silahkan. Hak-hak dasar pada masyarakat, misalnya hak atas rasa aman, hak atas jasmani dan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan pekerjaan serta penghasilan. Baik, 100 buat Iis. Kita masuk ke pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat yang kedua, yaitu dengan demokrasi akan mampu meningkatkan kerjasama, rasa persatuan, dan persatuan dalam masyarakat. Apalagi ya, peran penting demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang tahu? Saripah, Pak. Saripah, silahkan. Demokrasi akan mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan masyarakat. Bisa ikut serta baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahapan evaluasi kebijakan. Oke, 100 buat Saripah ya. Baik anak-anak, pentingnya demokrasi dalam kehidupan masyarakat berikutnya yaitu dengan demokrasi akan mengedepankan musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah pentingnya demokrasi yaitu memberikan batasan terhadap suatu kekuasaan atau kebijakan tertentu. Jadi dengan adanya demokrasi, wewenang, hak dan kewajiban para pejabat atau para pemangku kebijakan di negara kita itu akan dibatasi ya, baik dari segi waktunya maupun dari segi tugas dan wewenangnya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok ya. Kita lihat kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, di sini ada 2 gambar. Yang pertama ada gambar orang sedang demo tapi tertib ya. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu gambar sama orang sedang melakukan demonstrasi tetapi dalam keadaan yang ricuh. Ini nanti kelompok 1 menganalisis kedua gambar tersebut ya. Nah, kemudian untuk kelompok 2 ini ada gambar yang pertama yaitu ada orang-orang yang sedang menggunakan media sosial ya. Kita ketahui pada masa saat ini peran media sosial itu seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan lain-lain perannya sangat besar sekali ya karena sebagai wahana untuk komunikasi dan mengapresiasi diri. Tapi kita lihat gambar kedua, nah tidak jarang dari kebebasan masyarakat dalam menggunakan media sosial itu justru menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik ya, seperti adanya berita hoax, adanya ujaran-ujaran kebencian ataupun isu-isu yang memprovokasi untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ini bahan diskusi untuk kelompok 2 ya. Nah, kita masuk ke kelompok 3. Ini ada 2 gambar tentang pilkada langsung. Kita lihat gambar pertama itu ada seseorang yang sedang memperlihatkan kartu suara bahwa dia berpartisipasi dan bangga menjadi pemilih dalam proses pilkada serentak.
Nah, kemudian kita lihat gambar yang kedua, tidak jarang proses pilkada langsung ini menimbulkan berbagai masalah sehingga terjadi konflik-konflik, entah itu menyangkut kepentingan dua pendukung ataupun hal-hal lain. Silahkan, ini menjadi bahan kajian untuk kelompok 3. Nah, yang sudah Bapak siapkan, yang pertama adalah setiap kelompok silahkan melakukan analisis dan memberikan argumen terhadap gambar-gambar tersebut sesuai dengan kelompoknya. Hal-hal yang harus kalian analisis pertama, apakah gambar tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip-prinsip demokrasi? Ya, silahkan berikan argumennya. Kemudian yang kedua, analisis bentuk pelanggaran apa saja yang sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan kemudian yang ketiga, setiap kelompok menganalisis upaya yang harus dilakukan supaya pelaksanaan kegiatan tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip demokrasi yang ada. Bahan diskusinya sudah Bapak siapkan di Google Classroom, ya. Silahkan kalian masuk ke Google Classroom tersebut sesuai dengan kode kelasnya masing-masing. Silahkan, sudah dipahami tugasnya? Sudah, Pak. Bapak kasih waktu 10 menit kepada tiap kelompok untuk melakukan diskusinya. Kelompok 1 itu Elsa. Halo Elsa. Ya, Pak. Oke. Kelompok 2 itu Faisal dan teman-teman. Halo. Siapa? Oke. Dan kelompok 3 itu Widya dan teman-teman. Halo, ada? Siap. Oke. Mantap. Silahkan melakukan diskusi. Baik. Waktunya sudah selesai ya, udah 10 menit. Berarti sekarang siap-siap perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak persilahkan terlebih dahulu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan dari diskusi yang kami lakukan tadi. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan contoh penerapan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Demonstrasi memiliki fungsi yang pertama menyadarkan masyarakat terhadap isu-isu yang sedang terjadi. Yang kedua, sebagai bentuk kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Yang ketiga, mendorong pemerintah meninjau kembali kebijakan yang merugikan masyarakat. Akan tetapi, sering terjadi pelanggaran dalam demonstrasi ini, seperti dilakukan secara anarkis dan penuh kekerasan, serta adanya perusakan terhadap fasilitas umum. Terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan untuk kelompok yang lain mungkin ada tanggapan atau pertanyaan terhadap kelompok pertama. Bapak kasih waktu, silahkan. Sinta, Pak. Iya, silahkan Sinta. Menurut kelompok Anda, upaya apa yang harus dilakukan supaya kegiatan demonstrasi berjalan tertib dan aman? Oke, terima kasih Sinta. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ini untuk kelompok 1, pertanyaannya bagaimana upaya yang harus dilakukan agar demonstrasi itu berjalan tertib dan aman? Juliana, Pak. Juliana, silahkan. Supaya demonstrasi berjalan tertib dan aman, yang pertama, pahami maksud dan tujuan dilakukan demo. Jangan asal ikut-ikutan. Yang kedua, adanya bahwa demo itu menyelesaikan permasalahan, bukan malah menambah masalah. Yang ketiga, adanya penjagaan yang ketat dan pihak keamanan. Oke, terima kasih atas jawabannya Juliana ya. Tepat sekali ya anak-anak bahwa kegiatan demonstrasi itu merupakan salah satu penerapan prinsip dan nilai-nilai demokrasi, di mana dalam demonstrasi itu terjadi kontrol sosial, adanya pengawasan terhadap pemerintah, sehingga ketika ada kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, pemerintah dituntut untuk meninjau kembali. Tapi tidak jarang demonstrasi itu berakhir dengan rusuh ya, terjadi kekerasan bahkan tindak pengerusakan. Nah, hal tersebut tentunya perlu kita sikapi bersama dan perlu adanya peranan dari aparat keamanan ya. Baik, terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah mempresentasikannya dengan baik sekali ya. Sekarang kita masuk ke kelompok kedua. Silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa Faisal?
Faisal, ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat secara lisan maupun tulisan merupakan penerapan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Seiring dengan perkembangan zaman, media sosial ini merupakan wadah yang digemari oleh masyarakat untuk berpendapat dan mengekspresikan diri. Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial tidak diimbangi dengan kesadaran dan kedewasaan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pelanggaran dan penyalahgunaan media sosial, seperti banyaknya informasi hoax, ujaran kebencian, dan berita yang bersifat provokatif lainnya. Terima kasih banyak kepada Faisal yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Silahkan, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok yang lain terhadap kelompok Faisal. Bagaimana upaya kita dalam mencegah dan menghindari berita hoaks? Oke, semangat sekali ya, dan pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari informasi yang bersifat hoax? Ya, Pipi Pak. Pipi, silahkan. Upaya mencegah dan menghindari berita hoax. 1. Dengan mudah terprovokasi dengan judul berita tertentu. 2. Cari tahu keaslian situs tersebut dan mengecek keaslian foto atau gambar yang ada. 3. Bersikap kritis dan gunakan logika dalam menanggapi suatu berita. 4. Tidak langsung menyebarluaskan berita tersebut ke orang lain. Oke, terima kasih Pipi atas jawabannya, sangat bagus sekali ya. Nah, kebebasan berpendapat, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan saat ini biasanya dilakukan dalam wahana atau wadah media sosial ya, dilakukan oleh anak-anak muda ya, di mana melalui media sosial ini bisa memudahkan dalam komunikasi, dalam kolaborasi ataupun dalam hal-hal yang sifatnya untuk mengekspresikan diri. Tapi tidak jarang penggunaan media sosial ini digunakan oleh orang-orang yang mencari keuntungan atau hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu perlu menggunakan media sosial secara bijak ya, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah percaya terhadap isu-isu atau berita tertentu ya. Dan ketika ada informasi-informasi yang kebenarannya belum tentu, kita tidak langsung menyebarluaskan ke orang lain. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Sekarang kita masuk ke kelompok ketiga. Silahkan. Siap, Widya, Pak. Widya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah merupakan penerapan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Hal tersebut mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memilih dan menentukan perwakilannya yang akan menduduki jabatan pemerintahan. Akan tetapi dalam kenyataannya masih kerap terjadi beberapa masalah dan pelanggaran, seperti konflik antar pendukung calon yang berujung terjadinya tindak kekerasan dan perusakan, bahkan mengakibatkan korban jiwa. Terima kasih kepada Widya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, Bapak persilahkan kepada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap kelompoknya Widya. Siapa Fitriani? Fitriani, silahkan. Mengapa pelaksanaan di pilkada hampir di setiap daerah selalu terjadi konflik? Terima kasih Fitriani atas pertanyaannya. Silahkan dijawab oleh kelompok 3. Juliana, Pak. Juliana, silahkan. Penyebab terjadinya konflik dalam pelaksanaan pilkada. Yang pertama, dalam pelaksanaan pilkada. Yang kedua, tidak puasan pendukung calon terhadap hasil pemilihan. Yang ketiga, adanya provokasi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dan yang keempat, kurangnya keterbukaan dari para petugas
yang membuat masyarakat merasa tidak adil. Terima kasih kepada Juliana. Tepat sekali jawabannya ya, bahwa pelaksanaan pilkada langsung itu tentunya adalah bagian dari penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Tetapi tidak jarang pelaksanaan pilkada yang ada di negara kita ini terjadi konflik-konflik atau kerusuhan-kerusuhan yang disebabkan oleh ketidakpuasan kedua pendukung calon. Ya. Baik, terima kasih kepada anak-anakku semuanya, kepada 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik ya. Mudah-mudahan hal ini menambah wawasan dan pengetahuan kalian mengenai implementasi dan dinamika jalannya demokrasi di Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Ya, silahkan siapa kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini dari awal sampai akhir. Elsa, Pak. Elsa, silahkan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang mereka pilih dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan. Terima kasih Elsa, ya, tepat sekali kesimpulannya bahwa demokrasi ini adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki kesetaraan dan persamaan hak ya untuk sama-sama berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan. Kemudian berikutnya ada lagi yang mau menyimpulkan materi pembelajaran kita kali ini, silakan. Penerapan prinsip dan nilai-nilai demokrasi sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Demokrasi perlu adanya peran dan kepedulian dari semua pihak, termasuk kita sebagai generasi muda penerus bangsa. Tetap kawal jalannya demokrasi di negara kita, supaya demokrasi tidak hanya sebagai penghias negeri atau tenggelam dimakan zaman. Bagus sekali kesimpulan dari Pipi ya. Betul sekali bahwa implementasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi itu harus kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan, dari mulai lingkungan yang kecil mungkin, dari lingkungan keluarga kita dulu ya, kemudian lingkungan sekolah, dan lebih luasnya lingkungan. Kemudian yang terakhir, ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Siti Nur Soleha, silahkan. Kebebasan yang diberikan kepada setiap orang sebagai penerapan prinsip demokrasi harus bisa dipertanggungjawabkan dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan sampai kebebasan yang dimiliki malah kebablasan dan lari tanpa kendali. Baik, terima kasih Siti Nur Soleha ya. Kesimpulannya juga sangat tepat sekali. Betul sekali bahwa demokrasi itu memberi kebebasan kepada kita sebagai warga negara untuk melakukan hal-hal, entah itu yang sifatnya mengapresiasikan diri, mengontrol jalannya pemerintahan, maupun hal-hal lain demi kepentingan bersama. Nah, tapi di sisi lain, kebebasan yang diberikan dalam upaya implementasi demokrasi ini jangan sampai keluar dari jalur atau jangan sampai kebablasan ya. Tetap berada pada rel atau koridor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Tapi sebelum diakhiri, Bapak seperti biasa akan memberikan oleh-oleh, yaitu memberikan lembar kerja peserta didik ya, atau LKPD yang sudah Bapak upload di Google Classroom. Silahkan kalian lihat dan pahami lembar kerjanya seperti apa ya. Nah, di sana ada 2 jenis lembar kerja. Yang pertama itu lembar kerja yang sifatnya individu. Di sana ada soal pilihan ganda dan soal berbentuk uraian. Nah, kemudian lembar kerja yang kedua yaitu lembar kerja kelompok. Nah, jadi silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok diskusi tadi ya. Nah, di mana kalian diinstruksikan untuk melakukan observasi terhadap perilaku masyarakat yang mendukung dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian kalian susun bentuk laporan ya mengenai aturan penyusunan dan sistematika penyusunan laporan sudah Bapak siapkan di KPD yang ada di Google Classroom. Kemudian jangan lupa kalian unduh modul yang sudah Bapak share, nah, dan silahkan cari sumber lain yang relevan dengan materi pembelajaran kita kali ini. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan,
Bapak cukupkan sekian ya. Terima kasih atas pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Silahkan Faisal untuk dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada Faisal dan kepada semuanya atas kehadiran dan partisipasinya pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang sudah kita lakukan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Bapak ucapkan terima kasih. Silahkan kalian melanjutkan aktivitas masing-masing ya. Tetap jaga kesehatan. Baik, Bapak akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.